Halo dokter, apakah dokter pernah mendapatkan pasien dengan keluhan masih suka merasakan kram saat berolahraga, padahal katanya sudah stretching sebelumnya? Kok bisa ya? Nah, kita perlu cari tahu juga nih, jenis stretching yang dipilih pasien itu sudah sesuai belum dengan tujuannya. Ya, stretching itu ada berbagai jenis dengan tujuannya masing-masing ya dok. Yuk, edukasikan bagaimana cara memilih stretching yang benar. Pertama, static stretching. Jenis stretching ini adalah yang paling umum. Caranya yaitu meregangkan otot-otot yang ditarget dengan jangkauan semaksimal mungkin. Lalu, ditahan sekitar 30 detik. Static stretching ada dua jenis, yaitu aktif dan pasif. Static stretching secara aktif dilakukan sendiri sampai merasa otot tegang, hingga terasa sedikit tidak nyaman. Untuk static stretching secara pasif, bisa dilakukan dengan bantuan eksternal, seperti alat bantu atau orang lain. Contohnya hamstring stretch. Caranya, lakukan saat duduk dengan kaki diluruskan, raih jari kaki, dan tahan. Stretching ini paling baik dilakukan setelah berolahraga, sehingga cocok untuk cooldown atau pendingan pasca latihan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter sudah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter lakukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Dan sekarang, e-course Alomedica sudah ber-SKP Kemkes. Yuk, ikuti e-course Alomedica sekarang. 2. Dynamic stretching, yaitu melakukan gerakan yang terkontrol sesuai ROM atau range of motion dari sendi, dan secara bertahap meningkatkan jangkauan dan kecepatan gerakannya. Stretching jenis ini juga bisa meningkatkan denyut jantung, temperatur otot sebelum latihan, daya ledak, performa sprint hingga lompat. Sehingga dynamic stretching cocok banget nih dok untuk dilakukan sebagai pemanasan sebelum berolahraga aktif atau aktivitas fisik apapun. Contohnya, saat pemain bola sedang melakukan pemanasan di lapangan, salah satunya adalah leg swings, yaitu berdiri tegak dengan kaki selebar bahu. Lalu, satu kaki diayunkan maju mundur, secara perlahan, rentang gerakan pada setiap ayunan dapat digunakan. Lakukan juga pada kaki satunya lagi. Terakhir, proprioceptive neuromuscular facilitation. Nah, ini jenis stretching yang lebih kompleks dan biasanya dilakukan dengan bantuan orang lain. Kenapa nih dok dibilang kompleks? Karena stretching ini gabungan metode passive static stretching dengan metode kontraksi isometrik atau teganan tanpa pergerakan. Jadi, dilakukan secara bergantian antara mengencangkan dan mengendurkan otot. PNF ini ada beberapa variasi tekniknya. Salah satunya ada hot relax. Contohnya, untuk meregangkan hamstring, pasien berbaring, kemudian angkat salah satu kaki ke posisi hip flexion. Tanyakan pasien apakah sudah merasakan peregangan ringan dan nyaman pada otot paha belakang. Lalu, kita taruh tungkai bawah kaki pasien di bahu kita, dan letakkan kedua tangan di paha proksimal anterior. Kemudian, minta pasien untuk mengencangkan otot paha belakang, mendorongnya melawan kita. Tetapi, kita harus menahannya sehingga terjadi isometrik kontraksi. Lalu, minta pasien untuk menahan kontraksi selama 10 detik dengan menarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan. Dan kemudian, kita tingkatkan peregangannya secara perlahan dengan mengangkat kaki lebih tinggi. Umumnya, PNF ini digunakan dalam lingkungan atlet dan juga klinis untuk meningkatkan ROM aktif dan pasif dengan tujuan mengoptimalkan kinerja motorik dan rehabilitasi. Nah, itu tadi penjelasan macam-macam dari stretching ya dok. Yuk edukasikan ke pasien agar tidak asal memilih stretching dan menimbulkan risiko cedera. Semoga video Alomedica kali ini bermanfaat untuk praktek dokter sehari-hari ya. Dokter juga bisa baca artikelnya di Alomedica dengan klik link yang ada pada deskripsi box di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica ya dok, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya selalu update sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.